Shalom, nama saya Eliana dari IAKN Palangkaraya, program studi Magister Teologi, NIM 254242054, mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu Profesor Dr. Helmut Iebunu, MPD. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan perbandingan kualitatif dan kuantitatif dan peran teori dalam penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Crick dan Miller. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Pengertian ini mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Perbedaan yang mendasar dalam pendekatan kualitatif dan kuantitatif menurut Parsudi dan Suparlan. Penelitian kualitatif, sasaran kajian penelitian adalah gejala-gejala saling terkait satu sama lain dalam hubungan fungsional dan yang keseluruhannya merupakan sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh dan holistik atau sistematik. Sedangkan penelitian kuantitatif, sasaran kajian atau penelitian adalah gejala-gejala yang diperlakukan sebagai satuan-satuan individu yang secara keseluruhan merupakan sebuah atau universe. Selanjutnya, penelitian kualitatif. Satuan-satuan individual tidak dipilah-pilah ataupun diklarifikasi dalam variabel-variabel. Satuan-satuan individual dari gejala-gejala diperlakukan sebagai bagian fungsional dari sistemnya, bertingkat dan berada dalam hubungan-hubungan horizontal maupun vertikal. Sedangkan penelitian kuantitatif, satuan-satuan individual dipilah-pilah digolongkan ke dalam variabel-variabel atau satuan-satuan golongan dengan ciri-ciri tertentu sesuai dengan kepentingan penelitian. Variabel dipisahkan dari konteksnya. Selanjutnya, kualitatif. Tidak ada satupun gejala atau individual yang dicopot dari sistemnya dengan menggunakan teori metodologi untuk dijadikan variabel, karena tidak ada suatu gejala apapun yang dapat menjelaskan dirinya sendiri. Dia harus dijelaskan oleh dan melalui keberadaan gejala-gejala yang ada di dalam sistemnya. Sedangkan kuantitatif, keberadaan sebuah variabel bukan didukung oleh keberadaan sistemnya, tetapi didukung oleh teori metodologi yang digunakan si peneliti. Selanjutnya, penelitian kualitatif, hubungan-hubungan di antara gejala atau satuan individual atau unsur-unsur dipahami. Pemahaman dilakukan dengan cara melihat hubungan-hubungan tersebut dari perspektif yang diteliti, sedangkan kuantitatif, hubungan-hubungan di antara variabel diukur dengan menggunakan tolak ukur yang sihik. Secara hipotesis ditentukan adanya variabel bebas dari variabel bergantung. Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif, tidak ada konsep sampel, terkecuali pada tahap-tahap pertama pemilihan setting masalah penelitian, sebuah kasus yang sama tipe-tipenya. Sedangkan kuantitatif, karena besarnya populasi, maka dalam penelitian kuantitatif digunakan sampel atau satuan jumlah terbatas dari populasi secara metodologi mempunyai ciri-ciri yang sama dan karena itu merupakan representasi atau akil dari populasi. Selanjutnya, kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi dan angka-angka, data sensus misalnya. Data dianalisis untuk dijadikan bukti-bukti yang perlu diinterpretasikan untuk hipotesa yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan kuantitatif, data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif atau dalam bentuk angka-angka. Selanjutnya, kualitatif, hipotesa dalam pendekatan kualitatif hipotesa kerja. Setiap penelitian terfokus pada sebuah masalah penelitian, dibuat berlandaskan pada sebuah hipotesa. Sebuah hipotesa dibuat dengan mengacu pada sebuah teori atau sejumlah teori yang dijadikan kerangka atau model teori.
Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, hipotesa dalam pendekatan kuantitatif adalah hipotesa uji. Satu kali sebuah hipotesa itu dibuat, maka hipotesa tersebut tidak lagi dapat diubah. Selanjutnya, kualitatif instrumen penelitian adalah si peneliti sendiri, sedangkan kuantitatif instrumen penelitian adalah kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tidak boleh diinterpretasikan atau diarahkan oleh pengedar kuesioner dan tidak juga boleh dikurangi atau ditambahkan. Selanjutnya kualitatif, pemberi informasi dinamakan informan dan bukan responden. Kualitatif, pemberi informasi dinamakan responden karena si pemberi informasi tersebut di dalam kenyataannya sebenarnya tidak memberi respon. Selanjutnya dalam kualitatif, tesis atau teori yang dihasilkan dari sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah hakiki dari hubungan-hubungan di antara konsep-konsep atau gejala-gejala yang menjadi masalah penelitian yang dikaji. Sedangkan dalam kuantitatif, tesis atau teori yang dihasilkan dari sebuah penelitian dari pendekatan kuantitatif adalah berupa kecenderungan yang merupakan hakikat hubungan di antar variabel yang tercakup dalam masalah penelitian yang dikaji. Berikut perbedaan paradigma kualitatif dan kuantitatif menurut Guba dan Lincoln. Penelitian kuantitatif digunakan istilah scientific paradigma atau paradigma ilmiah penulis, sedangkan penelitian kualitatif digunakan istilah naturalistic inquiry atau inquiry alamiah. Berikut perbedaan paradigma ilmiah dan alamiah. Teknik yang digunakan, paradigma ilmiah kuantitatif, paradigma alamiah kualitatif, kriteria kualitas, paradigma ilmiah paradigma alamiah relevansi, sumber teori, paradigma a priori, paradigma ilmiah a priori, paradigma alamiah dari dasar. Selanjutnya persoalan kausalitas, paradigma ilmiah, dapatkah X menyebabkan Y? Paradigma alamiah, apakah X menyebabkan Y dalam latar alamiah? Tipe pengetahuan yang digunakan, paradigma ilmiah, proporsional, paradigma alamiah, proporsional yang diketahui bersama. Pendirian, paradigma ilmiah, reduksionis, paradigma alamiah, ekspansionis. Maksud, paradigma ilmiah, verifikasi, paradigma alamiah, ekspansionis. Orientasi, paradigma ilmiah yang terpenting hasil, paradigma alamiah lebih mengutamakan proses daripada hasil. Strategi penarikan kesimpulan, paradigma ilmiah deduksi, paradigma alamiah induksi. Instrumen, paradigma ilmiah kertas pensil atau alat-alat fisik lainnya, paradigma alamiah orang sebagai peneliti. Waktu penetapan pengumpulan data dan analisis paradigma ilmiah. Sebelum penelitian paradigma alamiah, selama dan sesudah pengumpulan data. Desain paradigma ilmiah pasti, paradigma alamiah muncul dan berubah. Gaya paradigma ilmiah intervensi, paradigma alamiah seleksi. Latar paradigma ilmiah laboratorium, paradigma alamiah alam. Perlakuan paradigma ilmiah stabil, paradigma alamiah bervariasi, satuan kaji, paradigma ilmiah variabel, paradigma alamiah pola-pola. Unsur kontekstual, paradigma ilmiah kontrol, paradigma alamiah turut campur atas undangan. Selanjutnya peran teori dalam penelitian kualitatif. Kerangka kerja teoritis merupakan dasar dari keseluruhan proyek penelitian. Di dalamnya dikembangkan, diuraikan, dan dielaborasikan hubungan-hubungan di antara variabel yang telah diidentifikasi melalui proses pengumpulan data awal, baik wawancara atau observasi, dan juga studi literatur dalam kajian pustaka. Menurut Uma sekarang, yang dimaksud dengan kerangka kerja teoritis adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan di antara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah. Kerangka kerja teoritis yang baik, ia mengidentifikasikan dan menyebutkan variabel-variabel penting yang terkait dengan masalah penelitian. Selanjutnya, secara logis, menguraikan keterhubungan di antara variabel tersebut.
Hubungan tersebut tidak hanya digambarkan, melainkan juga diterangkan secara rinci. Komponen dasar yang harus ditampakkan dalam kerangka kerja teoritis. Yang pertama, variabel-variabel yang dianggap relevan untuk diteliti harus diidentifikasi secara jelas dan diberi label. Yang kedua, penjelasan tentang bagaimana hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Yang ketiga, penjelasan sifat hubungan antar variabel tersebut, positif atau negatif. Yang keempat, penyertaan diagram sebagai visualisasi agar pembaca lebih mempunyai gambaran. Selanjutnya, setelah masalah penelitian berhasil dirumuskan dengan baik, maka langkah berikut adalah mengajukan hipotesis yang didasarkan dari kajian mendalam teori-teori yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Agar sebuah kerangka teoritis meyakinkan, maka argumentasi yang disusun dalam teori-teori yang dipergunakan dalam membangun kerangka berpikir harus merupakan pilihan dari sejumlah teori yang dikuasai secara lengkap dengan mencakup perkembangan terbaru. Di samping itu, kerangka teori juga dapat dilakukan melalui pengkajian hasil-hasil penelitian yang relevan yang telah dilakukan peneliti lainnya. Hasil penelitian orang lain yang relevan dijadikan titik tolak penelitian kita dalam mencoba melakukan pengulangan, revisi, modifikasi, dan sebagainya. Berdasarkan kajian teoritis dan hasil-hasil penelitian yang relevan, maka tahap berikutnya peneliti menyusun kerangka berpikir yang mengarahkan perumusan hipotesis. Dengan demikian, produk akhir dari proses pengkajian kerangka teoritis adalah perumusan hipotesis. Secara ringkas, berikut langkah penyusunan kerangka teoritis dan pengajuan hipotesis dapat dibagi ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengajian mengenai teori-teori ilmiah yang akan dipergunakan dalam analisis. Yang kedua, pembahasan mengenai penelitian-penelitian lain yang relevan. Yang ketiga, penyusunan kerangka berpikir dengan menggunakan premis-premis sebagaimana yang terkandung dalam teori dan hasil penelitian tersebut dengan menyatakan secara tersurat pernyataan, postulat, asumsi, dan prinsip yang dipergunakan. Dan yang terakhir adalah perumusan hipotesis itu sendiri. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.